Informasi lainnya pemirsa, seorang guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian karena diduga memukul murid. Diketahui pihak pelapor merupakan anggota polisi. Supriyani merupakan guru honorer di SDN 4 Baito, Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia terpaksa berurusan dengan hukum atas tuduhan penganiayaan terhadap anak muridnya. Ia dituding menganiaya muridnya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD pada bulan April 2024 lalu. Murid tersebut diketahui merupakan anak dari anggota kepolisian. Seiring dengan berjalannya laporan tersebut, pihak sekolah sempat memanggil Supriyani untuk melakukan klarifikasi. Dan Supriyani tidak mengakui apa yang dituduhkan kepada dirinya. Bahkan saksi-saksi yang dimintai keterangan juga tak pernah menyebut atau menyaksikan jika Supriyani pernah melakukan penganiayaan terhadap anak muridnya. Menurut keterangan dari Supriyani yang merupakan guru honorer, ia pernah dimintai uang sebesar 50 juta rupiah oleh orang tua sang murid. Atas kejadian ini, pihak sekolah SDN 4 Baito pun meminta kepada pihak Kajari untuk menangguhkan kasus tersebut. PGRI Kabupaten Konawe Selatan, Pengurus Cabang NU Kabupaten Konawe Selatan, LBH HAMI Konawe Selatan, KNPI Konawe Selatan, LBH Ansor, Lembaga LSM Lira Konawe Selatan, Pemuda Muhammadiyah Konawe Selatan, Lembaga Investigasi Negara Konawe Selatan, Media Teropong Angkasa, Media Info Publik. Kami menuntut, meminta kepada Kajari Konawe Selatan untuk... Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kasus ini, kita sudah terhubung secara virtual dengan Andri Darmawan yang merupakan kuasa hukum Supriyani, guru honorer di SD Konawe Selatan yang dipolisikan oleh orang tua murid. Selamat sore, Pak Andri. Selamat sore. Baik, Pak Andri, mungkin pertama-tama untuk dapat melihat duduk perkara kasus ini secara jelas, bisa Anda sampaikan mungkin secara singkat terkait dengan kronologi pelaporan terhadap klien Anda hingga saat ini kasusnya tengah meminta atensi dari pihak Kajari. Seperti apa? Iya, jadi perkara ini dilaporkan oleh orang tua siswa ya, yang kebetulan adalah salah satu anggota polisi di Polsek Baito. Jadi melaporkan Ibu Supriyani ini katanya melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap anaknya di tanggal 24 April 2024. Nah, setelah proses ini berjalan dan mediasi juga tidak menemui titik temu, akhirnya Ibu Supriyani kemudian dinyatakan tersangka dan kemudian setelah tersangka berkasnya lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, pada saat dilimpahkan di kejaksaan itu Ibu Supriyani akhirnya ditahan seperti itu. Dan sekarang kami lagi menunggu proses persidangan karena berkasnya sudah dilimpahkan ke persidangan, ke pengadilan. Baik, sebenarnya pemukulan seperti apa yang dituduhkan terhadap klien Anda? Tindakan seperti apa yang dituduhkan hingga akhirnya ada pelaporan yang disampaikan kepada pihak kepolisian dan kasusnya terus berlanjut? Apa yang dilakukan klien Anda sebenarnya? Pak Andri. Baik, mohon maaf pemirsa, kami mengalami gangguan teknis telekomunikasi dengan narasumber kami, Andri Darmawan, yang merupakan kuasa hukum dari Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan yang memang mendapatkan tuduhan terkait dengan pemukulan terhadap seorang siswa. Dan saat ini kasusnya terus berjalan dan meminta penangguhan dari pihak Kajari. Kami akan coba terus untuk mengkomunikasikan dengan pihak kuasa hukum korban, Andri Darmawan. Pak Andri, apakah Anda sudah bisa mendengar suara dari studio, Pak? Baik pemirsa, sambil menunggu kami mencoba memperbaiki jaringan telekomunikasi kami dengan narasumber Andri Darmawan. Sedikit informasi bahwa terkait dengan kasus guru honorer yang
terancam untuk dibui ini tengah menjadi sorotan juga di media sosial, di mana kasus ini seperti yang disampaikan oleh Pak Andri, awal mulanya terjadi sejak April 2024 di mana Supriyani yang merupakan guru honorer sempat dipanggil kepada pihak kepolisian untuk dimintai keterangannya. Dan hal ini terjadi karena Supriyani dilaporkan oleh salah satu orang tua murid dituduh melakukan pemukulan terhadap murid yang duduk di kelas 2 SD tersebut. Kemudian terkait dengan kasus ini, ada fakta menarik juga yang terungkap bahwa Supriyani mengatakan dirinya pernah diperas atau dimintai uang sebesar 50 juta rupiah oleh orang tua korban agar kasus ini dapat segera damai. Namun sampai dengan saat ini pemirsa, dari pihak Supriyani atau guru honorer yang menjadi pihak tersangka dalam kasus ini masih berupaya untuk meminta keadilan, dan dari jajaran PGRI kemudian juga masih terus berupaya untuk mendapatkan atensi dari para penegak hukum terkait dengan kasus ini. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan narasumber kami, Pak Andri. Apakah sudah mendengar suara dari studio, Pak? Sudah, Bu. Sudah. Baik, Pak, mungkin bisa disampaikan tuduhan pemukulan seperti apa yang dilakukan klien Anda terhadap anak korban tersebut, anak pelapor? Baik. Jadi menurut tuduhan pelapor, klien kami ini Bu Guru Supriyani katanya memukul pakai gagang sapu sebanyak 1 kali sehingga menyebabkan luka ya, luka dengan ada hasil visum ini. Nah, tapi ini ada kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan karena lukanya itu sebagaimana kita lihat dari foto, penampakan luka itu bukan seperti luka yang habis dipukul ya sebanyak 1 kali, tapi seperti ada luka bekas begitu, luka seperti luka bakar atau apa sejenisnya seperti itu, begitu. Baik. Kemudian terkait dengan kejanggalan ini, apakah sudah pernah dicoba untuk memeriksakan luka tersebut kepada pihak medis mungkin untuk dapat mengetahui apa sebenarnya penyebab luka yang terjadi di tubuh anak pelapor tersebut, Pak, untuk membuat terang benderang apakah dipukul atau ada penyebab lain sebenarnya? Ya, itu juga yang kami tidak dapatkan sampai hari ini karena visumnya kan kami belum lihat karena di persidangan nanti katanya dibuka di persidangan. Nah, terkait luka-luka itulah yang kami janggal karena memang dari keterangan ada saksi yang melihat pada saat kejadian ini kan tanggal 24 April, kemudian datang orang tua korban di sekolah tanggal 26 itu kan diperlihatkan lukanya di situ. Nah, luka itu sempat ada guru yang melihat, jadi ada seorang guru dan spontan mengatakan bahwa kalau ini bukan luka pemukulan, ini luka seperti melepuh, karena kalau tuduhannya melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dengan gagang sapu yang ringan itu, saya pikir itu tidak akan menimbulkan dampak seperti itu. Terus kronologis yang disusun juga kan tidak sesuai dengan keterangan-keterangan saksi, seperti Ibu Supriyani masuk untuk memukul anak itu di jam 10, sementara keterangan ada Ibu Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut yang jadi korban mengatakan bahwa jam 10 itu anak tersebut sudah pulang semua karena anak SD kelas 1 jam 10 sudah pulang, nggak ada lagi di dalam ruangan, seperti itu. Baik. Kemudian selain terkait dengan tuduhan pemukulan, Supriyani juga mengatakan bahwa ia pernah diperas uang sebesar 50 juta rupiah. Apakah hal ini benar? Dan bagaimana prosesnya meminta uang sebesar itu terhadap Supriyani waktu itu terjadi, Pak? Ya, jadi saya tadi juga menginterogasi atau bertanya kepada kepala desa Ibu Supriyani ini, Desa Wonoraya. Saya minta bagaimana ceritanya. Jadi awalnya kepala desa ini kan mempunyai inisiatif untuk mendamaikan. Kemudian disampaikanlah kepada penyidiknya pada saat itu, tolong disampaikan ke keluarga korban kalau misalnya ada permintaan misalnya untuk biaya atau seperti apa. Nah, kemudian penyidik tersebut menyampaikan bahwa ada pesan dari orang tua korban, mereka meminta 50 juta supaya kasus ini bisa selesai dan damai. Nah, di situ kan Ibu Supriyani ini merasa keberatan karena dia
tentunya tidak mempunyai dana sebesar itu. Bu Supriyani ini cuma pegawai honorer gaji 300.000 per bulan seperti itu. Lagi pula Ibu Supriyani merasa tidak bersalah. Baik. Seperti itu. Baik, berarti kasusnya masih terus berjalan ya Pak. Terakhir mungkin apakah sudah ada tanggapan dari Kajari terkait dengan kasus ini sendiri? Kajari kan sudah melimpahkan ke Pengadilan Negeri Andolo termasuk Ibu Supriyani. Alhamdulillah tadi kemarin kami bersurat memohon agar Ibu Supriyani ditangguhkan penahanannya. Alhamdulillah tadi ada respon dari Pengadilan Negeri Andolo sehingga Ibu Supriyani itu bisa ditangguhkan penahanannya sehingga Ibu Supriyani sudah bebas dari tahanan pada hari ini. Baik, terima kasih Bapak Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, guru honorer di Karawang Selatan telah berbagi pandangan bersama kami dan kami harapkan kasus ini dapat segera selesai dengan seadil-adilnya. Baik.